Amin. Engkaulah yang kami percayai, yang membuat kami kuat, yang mempunyai kami pengharapan yang pasti, dan juga yang memberikan kedamaian, yaitu namanya Yesus yang sudah memberikan kepada kami keselamatan kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami sebentar akan belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja pada kami masing-masing supaya kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami sambut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, izinkan saya boleh berdiri, kadang-kadang saya senggan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Salam. Tuhan ucapkan terima kasih kepada Pak Sabang sebagai ketua yayasan tempat ini untuk memberikan kepada saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Lagi saya ucapkan terima kasih Bapak, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semuanya saya lihat sukacita. Amin. Kita sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Luar biasa, bahkan kesaksian daripada hambanya, ya Bapak Pendeta Selfie Salayar ya, luar biasa, pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat, dan bahkan dia selalu memberkati kita pada pagi hari ini. Baik, untuk firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan Efesus atau surat daripada Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ya. Boleh saya bacakan, saya kasih Bapak Ibu boleh ikuti. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa dan bahkan yang sangat dalam, kita boleh renungkan dan pelajari bersama sama. Yang saat ini dalam judul Lembaga Kitab Indonesia Manusia Baru. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sudah kita dengar bersama dan menjelaskan kepada kita bahwa ada dua bagian dalam hidup kita yang terus bekerja, yaitu seperti tadi katakan manusia lama dan manusia baru. Ini yang penting kita pelajari, bagaimana manusia lama dan bagaimana manusia baru, walaupun nanti memang kita lebih fokus kepada manusia baru. Di dalam manusia lama, ya tentu kita tahu bahwa hidupnya dalam dosa. Artinya dia selalu masih terikat dalam dosa itu. Ini adalah manusia lama, padahal firman Tuhan yang menyatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini artinya bahwa kita disampaikan, dinasehati oleh Rasul Paulus bahwa kita harus meninggalkan kehidupan yang lama itu supaya kita menerima kehidupan yang baru ini. Nah, itu artinya sehingga
seperti kita lihat bagaimana sih sebenarnya manusia lama itu. Kita lihat dulu di ayat 17 itu 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah hidupnya hidup yang lama itu. Di sini jadi kalau kita lihat potret daripada setiap manusia itu, apakah dia ada kehidupan yang lama, apakah dia dalam kehidupan yang baru. Sebenarnya kita ke dalam keseharian kita sudah bisa kita lihat sebenarnya sudah kasih di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak salah lagi untuk menyampaikan kebenaran kepada seseorang yang kita layani tersebut. Nah, oleh karena itulah kita orang saat ini yang telah diberikan Tuhan, yang sudah percaya kita kepada Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Pendeta bagaimana percaya. Banyak yang percaya, terlebih setan juga bisa percaya. Tapi yang ditekankan di sana dikatakan kepada kita, percaya dengan sungguh-sungguh, maka Allah bertindak. Nah jadi di sini bagaimana bahwa kita menjadi manusia baru. Nah, ini perlu kita lihat di bagaimana kita manusia baru. Haruslah kita sebenarnya manusia baru disebut sebagai manusia roh. Ini yang penting. Manusia roh. Jadi kalau manusia lama adalah di dalam hidup dalam kedagingan. Kalau kita sudah menjadi manusia baru adalah itu menjadi manusia dalam roh yang hati dan pikirannya terus dibaharui oleh Allah. Ini kita harus mau supaya kasih bahwa kalau kita mau menjadi manusia baru itu, maka hati kita, pikirannya Tuhan kita harus responi sehingga terus hidup kita dibaharui hari lepas hari. Nah, dan kita harus juga kalau kita sudah menemukan daripada hidup baru itu, maka kita harus yakin bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah manusia baru yang saat ini kita rindukan dalam setiap ini. Karena apa? Karena Allah kita adalah roh adanya. Maka seperti tadi dalam pujian kita harus memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia baru itu kita itu di sini. Jadi kalau manusia baru kita itu terus dibaharui, maka manusia lama tadi tidak lagi kelihatan keegoisan, ya, tidak ada lagi di sana, ya katakanlah menyakiti hati orang, mendendam. Tidak demikian lagi saudara kasih orang-orang yang sudah ada di dalam manusia baru itu. Nah ini kita rindu supaya setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi demikian. Karena bagaimanapun kita manusia baru itu harus saling mengampuni. Karena Allah kita sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita harus wajib saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kita melihat manusia baru kita itu menonjol di situ. Bukan lagi manusia lama itu sebenarnya. Ini yang penting kita harus pelajari dan kita terus respon sesuai kasih. Maka dengan itu sesuai kasih, kita harus memang kita lihat dulu di Galatia 5. Kalau kita lihat dulu ke Galatia 5 ya. Sudah kita Galatia 5 ayat
bagaimana kita melihat manusia lama, manusia baru itu. Galatia 5 ayat 16. Ya. Kita lihat manusia baru. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jelas di sini kalau kita lihat, saudara kasih, kita diminta bahwa dan kita harus bedakan manusia lama dan manusia baru. Ini tidak pernah bisa satu ide, selalu bertentangan antara gelap dan terang, tidak pernah bisa bertemu. Nah, inilah manusia baru ini, kita harus menyukuri kepada Tuhan, karena ketika kita sudah menerima manusia baru itu, saudara kasih, maka kita hidup dipimpin oleh roh. Dan kita kalau dipimpin oleh roh, saya percaya saudara kasih, kita manusia baru kita itu terus dibaharui hari lepas hari. Sehingga saudara kasih, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya tidak lagi seperti saudara-saudara kita yang lain. Karena kita ini adalah ciptaan yang baru. Jadi kita di dunia ini sepatnya sementara, karena tempat kita adalah di dalam surga. Amin, saudara kasih. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara kasih. Maka dengan itu saudara kasih, kita baca satu lagi dulu bagaimana Rasul Paulus lagi dengan sangat tegas di Kolose 3 ayat 5-10 itu. Boleh kita baca Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 10. Di sini juga Rikop atau Lembaga Kitab Indonesia menuliskan manusia baru. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara kasih, ini sering kita lihat tanpa mungkin apakah sadar atau tidak sadar, ada kadang kata-kata kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata fitnah, walaupun kita dikatakan adalah anak-anak Allah. Tetapi ketika menyadari hal ini sebenarnya, Tuhan menjelaskan, menegaskan melalui Rasul Paulus dan kepada kita pada saat ini, kita tidak lagi demikian. Itu sudah akan mulai terkikis. Tidak ada lagi kata-kata kotor, ya. Tidak ada lagi di dalamnya di situ. Kita harus memang yang duniawi itu kita harus matikan. Kenajisan, hawa nafsu, semuanya dimatikan dan ditinggalkan. Jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa melakukan hal itu, saudara? Inilah kita selalu terus merenungkan kebaikan Tuhan, seperti dikatakan, kalau kita manusia baru, kita anak-anak Allah, maka kita dipimpin oleh roh itu, roh Allah itu. Jika kita sudah dipimpin dengan roh Allah itu, maka kita juga sanggup melakukan ini. Amin.
Diberikan Tuhan kekuatan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau secara dunia tidak mungkin bisa itu. Di luar Kristus tidak bisa saudara kasih. Kalaupun dia baik, kelihatannya baik seperti apa. Tetapi yang kita dan Paulus menegaskan ini kepada kita supaya kita terus dipimpin oleh Roh. Karena kita harus tahu ketika kita percaya, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita, bahkan termaterai dalam diri kita. Seperti Efesus 1:13 itu. Jadi kita percaya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dimateraikan dengan Roh Kudus itu dalam diri kita. Maka Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dan Roh kita itulah lalu bersaksi kepada Roh Allah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli warisnya Allah. Ketika kita itu sudah percaya, maka kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka dengan saudara kasih, bagaimana kita saudara kasih mengalami kemenangan Kristus sehingga kita menjadi manusia baru. Ini yang penting kita harus pahami, bagaimana kita, dan memang kita beriman bahwa kita sudah menjadi status kita saat ini menjadi manusia baru itu. Nah, yang pertama dikatakan menerima dengan iman, yaitu karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karya Kristus di kayu salib ini yang menjadi fokus kita di dalam setiap pelayanan kita. Kita lihat dulu di Filipi 3 ayat 10. Kita lihat dulu untuk menjelaskan kebenaran ini. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus menjelaskan, dan kerinduan Paulus di dalam kebenaran ini dikatakan yang dikehendaki dia adalah mengenal Yesus itu sendiri. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa yakin kita diselamatkan kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus. Banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara yang alami. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan pengenalan itu adalah bagaimana kita mengenal Dia, bahwa kita mengatakan engkau baik, engkau sangat baik, engkau amat baik. Menjadi pertanyaan sekarang, baik seperti apa? Kalau kita diberikan saat ini adalah berkat-berkat melimpah secara jasmani, puji Tuhan, puji Tuhan, luar biasa, terima kasih Tuhan. Tetapi kita harus bersyukur bahwa berkat yang sangat luar biasa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib dengan rendah hati untuk mengampuni segala dosa-dosamu, dan itu sempurna digenapi dan dikatakan sudah selesai. Pekerjaan Tuhan di dunia ini sudah selesai, memberikan keselamatan kekal kepada kita orang yang percaya kepadanya. Ini yang sangat luar biasa, saudara kasih. Banyak orang-orang kaya, terima kasih. Tetapi ketika ini tidak dipahami, dia tidak hanya mengatakan engkau baik, tetapi baik seperti apa? Kalau secara jasmani, tidak itu yang sangat dimaksud oleh Tuhan. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan itu, kita beriman, kapanpun kita mati, kita yakin dengan pasti bahwa kita sudah bersama Kristus di dalam surga selama-lamanya. Ini adalah menjadi suatu sukacita kita besar. Karena setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
Dia harus kudus. Maka kita orang yang percaya kepadanya, secara status kita memang sudah dikuduskan, sudah diampuni segala dosa-dosa kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini yang kita harus pahami. Artinya kita telah diampuni dengan darahnya yang kudus. Dia melimpahkan darahnya dan juga merelakan nyawanya. Dan dia mati untuk setiap orang, untuk semua dunia ini. Dan siapa yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Tetapi siapa tidak percaya kepadanya bahwa segala dosa-dosanya telah diampuni, maka dia menerima neraka kekal selama-lamanya. Ini harus memang betul-betul kita harus syukuri berkat-berkat ini, sehingga kita lebih fokus lagi kepada Tuhan kita, bahwa Engkau adalah Tuhan baik, luar biasa. Kalau berkat-berkat-Mu secara semuanya sudah kami terima, terlebih keselamatan kekal Engkau telah berikan kepada kami, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang terus kita memang syukuri kepada Tuhan di dalam setiap hidup kita, sehingga roh kita terus menyala-nyala. Seperti di Roma dikatakan, janganlah kerajinan-kerajinan-Mu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ini terus kita layani saudara-saudara kita. Apakah dia sudah yakin saudara atau belum? Ini kita harus paham. Ketika dia sudah yakin dengan pasti, dengan kasih karunia Tuhan diberikan keselamatan kekal itu kepada kita, inilah menjadi sukacita besar. Dan saya sangat yakin orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus semakin banyak datang memuji memuliakan Tuhan dan bersyukur menyukuri berkat-berkat Tuhan itu. Dia tidak lagi bersungut-sungut dalam hidupnya, tetapi karena dia sudah sangat yakin bahwa Allah kita sudah memberikan keselamatan kekal kepada orang yang percaya kepadanya, maka dia sungguh-sungguh datang kepadanya, datang bersyukur, datang beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga itulah menjadi pengenalan daripada kita kepada Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Sehingga dengan kuasa kebangkitannya itu dan kuasa persekutuan dalam penderitanya, gimana kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi kalau kita sudah serupa dalam kematiannya, sudah pastilah dengan benar ketika kita besok kapanpun meninggal, kita sudah yakin dia mati, juga nanti kita mati. Dia sudah bangkit, kita juga sudah bangkit. Dia sudah di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Kita juga demikian, karena kita sudah ada di dalam Kristus itu, seperti 2 Korintus 5 itu sudah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang baru ini. Terus kita syukuri berkat-berkat yang baru, sukacita yang baru dalam setiap hidup kita. Bahkan kita lihat bagaimana selalu terus Tuhan melindungi kita dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita terus dibaharui pikiran kita. Dan mungkin selama ini kita berpikir banyak dengan berpikir negatif kepada banyak orang. Tetapi karena kita sudah dipimpin oleh Roh, maka dibaharuilah roh pikiran kita. Bahkan perbuatan kita pun juga dibaharui, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat sudah luar biasa. Kenapa? Karena kita diberikan nanti upah yang besar. Upah, mahkota. Inilah kalau kita saat ini, kalau kita berbuat baik, saudara-saudara kasih kepada saudara-saudara kita dan kepada orang lain, itu adalah mahkota besar nanti diberikan Tuhan kepada kita. Bukan ada kita karena diselamatkan karena perbuatan baik kita, tapi semuanya adalah karya Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dikatakan
sudah digenapi dan sudah selesai. Luar biasa, sehingga kita dikatakan supaya aku hendak beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya saudara kasih, bersyukurlah kita. Inilah yang pengharapan yang pasti kepada kita, sehingga kita menjadi manusia baru dan menerima pemikiran-pemikiran yang baru, dan karya kuasa Tuhan Yesus Kristus di Kolose 2000 tahun yang lalu sudah sempurna dilakukan untuk hidup kita yang hadir pada saat ini. Nah, kemudian bagaimana kita menjadi manusia baru dan mengalami kemenangan Kristus, sehingga kita juga mengalami kemenangan-kemenangan seperti Kristus dan menikmati kehidupan yang baru itu. Kita lihat dulu di Roma 6. Kita baca dulu Roma, saudara kasih. Ada banyak ayat kita pelajari untuk kita sama-sama baca dan renungkan bersama. Di Roma 6 ayat 6 boleh kita lihat, saudara kasih, ya. Di Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, jadi artinya segala dosa-dosa kita, apapun dosa-dosa itu, semuanya sudah disalibkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi kuasa dosa itu tidak ada lagi, saudara kasih. Kalaupun saudara dan kita saat ini berdosa, artinya kuasa itu tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Kenapa? Karena darah Yesus, karena kita sudah ada dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi kuasanya, sehingga kita mengalami kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga apa dikatakan? Dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara kasih, ada banyak orang ya suka ya enak banget dong saya melakukan dosa yang tidak diingat-ingat oleh Tuhan lagi. Ya, maksudnya saudara kasih, kalau kita tahu ini dosa jangan lakukan lagi, saudara kasih. Tapi apakah kita masih bisa? Bisa, saudara kasih. Namanya kita masih dalam daging, saudara kasih. Tapi ini sudah diampuni oleh Tuhan, saudara kasih. Karena Kristus mati satu kali untuk segala dosa-dosa kita. Jadi artinya mati Tuhan Yesus untuk mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita satu kali untuk selama-lamanya melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus itu. Maka dia itu dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah ini kita harus ini adalah firman Tuhan, bukan kata saya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Inilah kunci daripada kehidupan orang percaya, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, segala dosa itu telah diampuni. Bahkan dikatakan, yang kita telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sehingga dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, karena kita kan sudah ada dalam Kristus, ya. Nah, apalagi dikatakan, kita percaya, ya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kita hidup dengan Dia. Jadi kalau kita sudah dalam Kristus, ya sudah pastilah kita hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya, bersama Dia di dalam surga selama-lamanya. Itu maksudnya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Nah, ini kita harus tahu bahwa kalau kita sekarang berdosa, bukan Yesus mati lagi, Dia hanya satu kali. Harus satu kali, karena dikatakan sekali, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Yesus, ya. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi sekarang artinya yang paling sangat kita responi lagi di ayat 14 itu,
Di Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ini tadi yang kami sampaikan itu. Tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Berbahagialah kita supaya kasih kalau kita hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Karena kalau kita melakukan hukum Taurat, ya kita tidak bisa, bahkan siapapun di dalam Alkitab ini belum ada yang lolos dari hukum Taurat itu kecuali Yesus Kristus. Maka dengan itulah maka Tuhan melihat bagaimana ciptaannya, anak-anaknya tidak akan mungkin bisa lakukan itu, sehingga semuanya dilakukan oleh Yesus Kristus melalui hukum Taurat itu, dan semuanya telah digenapinya. Dan itulah makanya kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, dan kita saat ini hidup di bawah kasih karunia. Ini yang sangat luar biasa yang kita inginkan. Kalau kita bisa renungkan ini sebagai kasih, wah itu sangat dahsyat sebagai kasih. Karena hanya karena kasih karunia Allah lah kita bisa diselamatkan. Itu bukan hasil usaha, tetapi adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi kita diberikan Allah, diberikan, dan itu adalah kita imani dengan iman. Oleh karena itu saya kasih, maka saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita manusia baru kita terus kita boleh nikmati dalam setiap kita. Kita di Kolose 3:10 itu dikatakan bahwa kita terus menerus mengenakan manusia baru kita. Nah, sehingga dikatakan menjadi penutup di dalam ibadah ataupun firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini di Roma 12 itu ayat 2. Roma 12 ayat 2 saya bisa bacakan supaya kasih. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sesuai kasih, ketika kita sudah yakin dan percaya, ketika status kita sudah diubah oleh Tuhan karena kita sudah percaya, yang tadinya kita adalah orang berdosa, maka dengan secara status kita saat ini bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah orang kudusnya Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, karena kehendaknya ialah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus di Ibrani 10:10. Jadi kita telah dikuduskan bukan karena kehendak kita, tapi ada kehendak Bapa kita di surga. Kenapa? Karena kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah kita. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah ditebus dengan darah yang kudus dan kita telah diampuni, bahkan kita telah dibenarkan dan kita telah dimerdekakan, maka kita dikatakan supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena kita harus mau meresponi kebenaran firman Tuhan, karena kita harus memang sudah mau dibaharui oleh Tuhan hari lepas hari, terus dibaharui setiap kekudusan kita semakin dibaharui. Dan kita harus mau di dalamnya supaya kita bisa membedakan supaya kasih, membedakan ya manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita harus tahu, oh ini adalah kehendak Allah, ini tidak. Jadi itu semuanya karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu yang sudah permanen di dalam hidup kita, sehingga kita terus roh kita terhubung dengan roh Allah kita di sana, dengan karena kita mau rindu dan mau dipimpin oleh roh itu sendiri, sehingga roh kita terus menyala dan terhubung, sehingga
apapun yang kita kerjakan, kita terus minta kepada Tuhan supaya rohnya yang ada dalam diri kita selalu dituntun, kita diajari, dan kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan melalui roh-Nya yang kudus itu. Sehingga kita anak-anak Tuhan saat ini, inilah tugas kita supaya kasih. Memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang, supaya banyak orang bersuka cita karena mereka sudah mendapatkan sukacita besar ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka juga bisa diselamatkan. Semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena usahanya, tetapi semua adalah karya Tuhan, perbuatan Tuhan 100% kepada kita, semua orang yang percaya di dalamnya, sehingga kita menikmati kekal. Dan kalau kita saat ini berbuat baik supaya kasih, ingatlah semuanya diperhitungkan oleh Tuhan kita. Tidak pernah sia-sia yang kita kerjakan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan, dan kita mendapatkan yaitu mahkota bersama Kristus nanti di dalam surga selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dan berdoa. Sungguh luar biasa berkat kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa sumber berkat, sumber kehidupan kekal yang telah kami terima. Orang kami, orang kudus-Mu yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, di mana kami sudah Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga tadinya kami adalah orang berdosa. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami menjadi orang kudus secara status. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus Tuhan memimpin setiap hidup kami, sehingga benar, janganlah kerajinan-Mu kendor, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layani Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami semuanya Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, tetapi banyak juga persoalan pergumulan yang kami alami. Tetapi kami sangat percaya Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, menyertai, menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menikmati damai sejahtera, sukacita besar dari Allah Bapa kami hari ini kekal selama-lamanya bersama Kristus. Kita katakan amin. Tuhan.